Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair ayuhat tolabah. Gimana kabar kalian semuanya? Ya, Bapak berharap dan selalu berdoa semoga kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Baik, pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan belajar bersama walaupun dalam keadaan yang berbeda, dalam lingkungan yang berbeda dan waktu yang berbeda. Insya Allah tidak menyurutkan niat kalian untuk belajar bersama berbahasa Arab dan semoga ini semua bisa menjadi catatan amalan kita nanti di akhirat insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, setelah kemarin kita melewati UTS bersama, kalian sudah mengerjakan soal. Gimana soalnya? Gampang atau mudah? Insya Allah semuanya belajar ya. Jadi soalnya terasa gampang semuanya. Oke, jadi pada pertemuan setelah PTS ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Kemarin waktu PTS kita belajar bab 4 ya kalau nggak salah. Ya, bab 4. Sekarang kita akan mulai beranjak ke bab selanjutnya yaitu bab 5. Pada awal pembelajaran, karena kita belum bisa ketemu ini, nanti akan kita lebih intensifkan lagi setelah kita masuk sekolah. Jadi sekarang kita belajar hal-hal yang simpel aja dulu. Baik anak-anak, ini sudah saya siapkan slide-nya. Untuk yang pertama, sebelum kita masuk ke materi inti, yaitu materi tentang tata bahasa Arab, judulnya kebetulan di bab 5 ini adalah Al-Khobar Muqaddam wal Mubtada Muakhar. Artinya predikat, ini khobar, muqaddam yang diletakkan sebelum subjek atau kata bendanya yang diakhirkan. Oke, untuk penjelasan lebih lanjut kita akan lihat slide berikutnya. Oh, baik. Dalam bahasa Arab, jumlah itu artinya kalimat. Jadi jumlah dalam bahasa Arab, sebelum kita lanjut ke materi intinya, kita jelaskan dulu tentang jumlah dalam bahasa Arab atau kalimat dalam bahasa Arab. Jadi kalimat dalam bahasa Arab itu ada dua. Yang pertama adalah jumlah ismiyah, yang kedua adalah jumlah fi'liyah. Jumlah atau kalimat ismiyah artinya isim. Isim itu artinya kata benda. Jadi semua kalimat yang diawali dengan kata benda dinamakan jumlah ismiyah. Sedangkan jumlah fi'liyah yang kedua adalah kalimat yang diawali dengan kata fi'al. Bahasa Arabnya kerja atau kata kerja. Jadi jumlah yang awalnya di awal kalimatnya adalah kata kerja. Oke, ini sebagai awalan, sebagai muqaddimah. Bahwasanya dalam bahasa Arab ada dua bentuk kalimat, yaitu kalimat benda dan kalimat kerja. Selanjutnya, oh itu ada burungnya. Yang dimaksud dengan jumlah fi'liyah atau kalimat yang awalnya kata kerja, contohnya adalah kalimat-kalimat yang diawali dengan seperti ini. Jalasa Muhammadun. Jalasa artinya duduk, Muhammadun ya Muhammad. Berarti ini Muhammad sedang duduk. Walaupun artinya dibalik dalam bahasa Indonesia ya. Tapi tetap penulisannya jalasa Muhammadun. Kalimat kata kerjanya di depan dan ini kata bendanya setelahnya. Ini namanya predikat, ini namanya subjek. Contoh yang kedua, qara'a Muhammadun al-kitaba. Qara'a membaca. Sebagaimana Rasulullah dalam wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah, Iqra, artinya bacalah. Nah, qara'a artinya membaca. Muhammadun al-kitaba. Muhammad membaca kitab atau buku. Di sini kata pertama dalam kalimat ini adalah kata kerja, yaitu membaca, dan di sini duduk. Berarti dua kalimat ini adalah kalimat kata kerja atau jumlah fi'liyah. Oke, sampai di sini anak-anak paham semuanya? Insyaallah ya, mudah kok. Cuman lihat depannya aja. Oke, kita lanjutkan. Kemudian yang kedua adalah jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah tadi apa? Kalimat kata benda. Jadi kalimat yang diawali dengan kata benda. Contohnya Muhammadun jamilun. Yang tadi kata kerja dulu di depan, yang kedua ini kata benda dulu, Muhammadnya.
baik benda hidup ataupun benda mati. Ini Muhammad adalah benda hidup. Muhammadun jamilun atau Muhammad ganteng. Wah, siapa lagi yang ganteng? Itu terserah kalian. Oke, bisa nyari contoh yang lain. Contohnya lagi, as-samaku yasbahu. Ikan sedang berenang. Nah, yasbahu ini kan kata kerja, tapi karena kata kerjanya yang kedua, tetap dia masuk ke jumlah ismiyah. Karena yang dilihat itu adalah kata yang pertama. As-samaku ini kata benda yang ada di awal, dan Muhammadun kata benda yang ada di awal. Jadi dua kalimat ini adalah jumlah ismiyah. Oke? Sudah paham sampai sini anak-anak? Insya Allah ya, gampang kok. Oke, untuk lebih biar kalian paham, sekarang kita lihat contoh soalnya. Coba tolong dibedakan mana yang jumlah fi'liyah, mana yang jumlah ismiyah. Yang alif, ba, yang jim, dan dal. Yang alif, as-sama'u wasi'un. Langit itu luas. Yang ba, Aisyatun mahiratun. Aisyah, anak yang pintar. Yang ketiga, jaro aliyu fil maidani. Jaro artinya berlari, aliyu fil maidani, di lapangan. Ali berlari di lapangan. Yang dal, akala Ibrahimu ar-ruzza. Ibrahim memakan nasi. Ini memakan Ibrahim nasi. Oke. Sekarang siapkan pulpennya sama buku tulisnya. Coba dipilih yang alif, ba, jim, dal, mana yang merupakan jumlah ismiyah dan mana yang merupakan jumlah fi'liyah. Oke, silakan. Sudah? Oke, kita lihat jawabannya. Dicek ya. Yang alif dan ba, kita lihat kata pertamanya adalah sama. As-sama itu artinya langit yang luas. Langit ini adalah kata benda. Yang B, Aisyatun mahirah. Aisyah ini adalah kata benda. Atau di sini kata bendanya mati, yang di sini kata bendanya hidup. Jadi dua kalimat ini yang alif dan ba adalah jumlah ismiyah. Sedangkan yang jim dan dal, jaro aliyu fil maidani. Berlari, yang jim, yang dal akala artinya makan. Berarti di sini lari dan makan adalah kata kerja. Walaupun artinya nanti dibalik ya. Ali berlari, di sini Ibrahim makan. Penulisannya memang terbalik, tapi dibacanya artinya kata kerja. Ini juga kata kerja. Jadi dua kalimat ini adalah jumlah fi'liyah. Oke, siapa yang betul? Insyaallah betul semua ya. Baik, kita lanjutkan ke materi inti kita. Ini sebagai pembuka. Sebagai jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Baik. Kemudian ada mubtada wal khobar. Tadi mubtada ini adalah subjek. Khobar ini adalah objek. Jadi fokus materi kita pada bab 5 ini adalah mengenai jumlah ismiyah saja. Jadi jumlah ismiyah yang tadi diawali dengan kata benda itu terdiri dari mubtada dan khobar. Mubtada itu adalah semua kata benda. Baik itu benda hidup Muhammad atau benda mati juga nih kayak syamsu. Samaku juga benda hidup. Dari manusia, hewan, tumbuhan, dan benda-benda mati semuanya masuk ke mubtada atau subjek bahasa Indonesianya. Kemudian khobar. Kalau khobar itu keterangan, gampangnya itu keterangan atau predikat. Bisa masuk predikat, bisa masuk keterangan. Contohnya Jamil, Jamil ganteng atau bagus. Kemudian ini tadi berenang. Kemudian ini di langit, ini tempat, keterangannya ada di tempat. Nah, kalau dalam kalimat kita lihat, baik, Muhammadun Jamilun. Muhammad ganteng. Muhammad itu anak yang ganteng atau yang tampan. Di sini Muhammadnya mubtada karena dia kata benda. Kemudian jamilunnya keterangannya itu sebagai khobar. Kemudian as-samaku juga kata benda jadi mubtada, yasbahunya adalah berenang, khobar. Kemudian asyamsu ini kata benda juga, dia ada di depan namanya mubtada.
Dan fis sama artinya di langit. Di langit ini adalah keterangan tempatnya. Matahari adanya di langit. Ciri-cirinya anak-anak sekalian, kalau mubtada dia biasanya ada di awal. Seperti ini. Awal jumlah ismiyah, semuanya di depan namanya mubtada. Nah, mubtada itu biasanya marfu atau marfu itu domah nih. Baik itu domah tain kayak gini atau domah karena dia memiliki alif lam jadi domah. Asyamsu juga domah karena ada alif lamnya. Jadi mubtada biasanya di awal kayak Muhammadun, as-samaku dan asyamsu. Sedangkan khobar, keterangan sama seperti bahasa Indonesia, biasanya di belakang. Jamilun, yasbahu dan fis sama ini semuanya ada di belakang dia khobar. Baik itu di sini berupa keterangan sifat atau keterangan kata kerja yasbahu berenang atau keterangan tempat fis sama. Oke, dari sini semuanya paham tentang mubtada dan khobar? Oke, intinya mubtada itu ada di awal dan khobar di akhir. Dan mubtada biasanya marfu atau dia doma, sedangkan khobarnya mengikuti mubtada. Baik anak-anak, kemudian ada kalanya khobar itu, ini materi intinya di bab 5. Khobar itu, seperti yang tadi saya sebutkan, tempatnya ada di mana? Ada di belakang. Tapi kadang-kadang khobar itu juga ada di depan. Jadi khobar muqaddam artinya khobar yang ada di depan dan mubtada muakhir. Dan mubtadanya ada di belakang. Subjeknya ada di belakang, mubtadanya di depan. Predikatnya di depan. Wah, mungkin kalau bahasa Indonesia kita agak bingung ya kalau kayak gitu. Gimana subjek kok di belakang? Masa duduk Muhammad atau apa? Kan agak repot. Tapi dalam bahasa Arab memang itu salah satu contoh keindahan bahasa Arab. Jadi bisa dirubah-rubah. Predikat bisa di depan. Subjeknya bisa diakhirkan. Ada kalanya dia harus diubah kayak tadi, khobarnya di belakang, mubtadanya di depan, atau dia boleh dirubah, boleh tidak. Kapan? Kita lihat contohnya. Al-kitabu alal maktabi atau alal maktabi al-kitabu. Khobar boleh. Kalau kita lihat dulu sebentar. Al-kitabu di sini adalah apa tadi? Ada alif lam dan doma. Mubtada. Di sini alal maktabi, ini khobar keterangannya. Buku di atas meja, keterangan tempat. Tapi ada kalanya kita boleh bilang di atas meja ada buku. Nah, ini kan berarti keterangan tempatnya ada di depan. Sedangkan kata bendanya ada di belakang. Nah, kapan itu boleh terjadi? Kalau mubtadanya itu ma'rifah. Yang pertama, ma'rifah ini kalau dia punya alif lam. Ini punya alif lam. Al-kitabu. Kalau kitabun nggak boleh. Bolehnya cuma al-kitabu. Itu mubtadanya. Dan khobarnya, predikatnya adalah syibhul jumlah. Apa itu syibhul jumlah? Syibhul jumlah itu bahasa Indonesianya kalimat yang tidak sempurna. Maksudnya gimana? Contohnya kayak gini. Keterangan tempat. Itu kalimat yang tidak sempurna. Di atas meja. Kalau saya cuma nyebut di atas meja, kalian paham nggak? Enggak. Jadi nggak ada kalimat yang bisa menjelaskan ini. Jadi kalau saya cuma ngomong di atas meja, itu bukan kalimat. Namanya kalimat yang tidak sempurna. Makanya ditambah satu kata lagi subjeknya, al-kitabu alal maktabi. Buku di atas meja. Di atas meja ini kalimat tidak sempurna, karena kalau dia dipisahkan nggak ada artinya. Kalau digabung dengan al-kitabu, ini boleh dibolak-balik. Jadi alal maktabi al-kitabu atau al-kitabu alal maktabi. Oke, sampai sini paham? Oke, harus ditandain ya. Ini namanya mubtadanya, ini khobarnya nih keterangannya. Artinya di atas meja, buku di atas meja, keterangan tempat. Kemudian harus, kapan dia harus dibalik? Kalau mubtadanya nakiroh. Nakiroh itu nggak ada alif lamnya, kayak gini. Alal maktabi kitabun. Kalau ini kan tadi alal maktabi al kitabu, boleh dibalik-balik. Tapi kalau alnya hilang, sisanya kitabun, itu harus dibalik. Jadi khobarnya ada di depan, harus. Alal maktabi kitabun. Ini mubtada. Dia harusnya di depan. Tapi karena nggak punya alif lam,
dia jadi harus di belakang. Dia nggak boleh ada di depan. Kalau dia punya alif lam, baru dia boleh seperti ini. Ini yang pertama, sama syibhul jumlah dan mubtada'nya nakiro, atau dia domah tain kayak gini, nggak punya alif lam. Yang kedua, kalau bentuknya kata tanya. Contoh, ainal kitabu. Di mana buku? Nah, di mana ini sebenarnya khobar, tapi dia ada di depan. Sedangkan bukunya sebenarnya adalah mubtada, tapi dia ada di belakang. Makanya kalau dalam kalimat tanya, mubtadanya di belakang, khobarnya di depan. Karena kita yang ingin ditanyakan adalah mubtadanya, bukan khobarnya. Kalau diartikan di mana buku, kalau kita bahasa Indonesia kadang-kadang kita nanya, buku di mana? Nah, itu boleh. Tapi kadang kalau bahasa Arab, ini nggak boleh. Jadi harus rapi. Ainal kitabu. Mubtadanya di belakang, kata tanyanya di depan. Kayak kami saatu, jam berapa ini? Bukan berapa jam. Seperti itu. Jadi kalimat tanya semuanya aslinya khobarnya di depan, mubtadanya di belakang. Nah, ini dinamakan khobar yang didahulukan dari mubtada. Entah itu boleh atau dia harus atau wajib didahulukan. Dari asalnya yang mubtada itu di depan, khobar di belakang, menjadi mubtada di belakang, khobar di depan. Oke, demikian materi kita untuk pertemuan kali ini. Semoga kalian paham semuanya. Dan untuk selanjutnya, saya sudah menyiapkan sedikit latihan atau assessment yang kalian bisa lihat di kolom deskripsi. Silakan dikerjakan, silakan dibaca bukunya, pelajari lagi. Kalau ada hal-hal yang mungkin kurang dipahami, boleh tanya saya langsung lewat WA, boleh. Nanti minta nomornya ke wali kelas. Atau kita akan bahas lagi pada pertemuan kita di tatap muka di sekolah untuk kemudian hari. Oke, saya berharap semuanya kalian bisa memahaminya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita dan keluarga kita dari segala macam hal-hal yang tidak kita inginkan. Al-afu minkum, syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.